معاشر المسلمين وإخوة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أنزل والإمام يحكم فقد أغوص أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, hidayah dan ma'unah yang telah diberikan kepada kita. Dan sebab itulah pada siang hari ini kita semuanya bisa hadir guna memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat muslim, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Jumat. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa menjadi umat beliau yang setia, bisa menjadi umat beliau yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak di akhirat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah pada umumnya. Marilah kita semua senantiasa selalu meningkatkan kualitas iman kita, selalu meningkatkan kualitas takwa kita, dengan selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Dzarrin Jundad bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita selaku umatnya. Dan dalam hadis ini terkandung 3 pesan untuk kita. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Takwa adalah melakukan semua yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa melaksanakan takwa dengan sempurna, agar kita bisa melaksanakan takwa dengan baik, maka kita harus tahu
apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menuntut ilmu agama, harus belajar ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama kita bisa tahu apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama kita bisa tahu bagaimana caranya kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dan kita juga tahu bagaimana kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama pula kita bisa tahu apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita baca, apa saja yang kita kerjakan di saat kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita selaku umat muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan, selalu semangat, selalu menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena ilmu agama adalah pintu dari kebaikan-kebaikan kita. Pintu dari semua perbuatan kita, semua dari amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima, senantiasa memberi kekuatan kita untuk belajar ilmu agama dan kelak semua amal ibadah yang kita terima, amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang berkaitan dengan manusia, dengan dirinya sendiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan salah, tidak pernah melakukan dosa. Orang yang baik adalah selalu mengakui apabila pernah melakukan kesalahan, apabila pernah melakukan dosa. Di samping mengakui kesalahannya, orang tersebut berjanji bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi semua kesalahan-kesalahan, semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang nomor 3, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Manusia dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin hidup sendirian, pasti berinteraksi dengan orang lain. Maka dengan itulah sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di setiap pergaulan kita dengan tetangga, dengan masyarakat, harus menjaga akhlak kita, harus menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita, omongan-omongan kita yang kita omongin, yang kita keluarkan menyakiti hati orang lain. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Karena dengan itulah, dengan sebab kita menyakiti hati orang lain, kita melukai orang lain, maka timbullah perasaan-perasaan dengki, perasaan benci, perasaan tidak suka,
dan akhirnya kehidupan kita semakin tidak nyaman, semakin tidak baik dikarenakan perbuatan-perbuatan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Wa qala aidan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik, atau kalau tidak bisa, maka diamlah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 pesan ini, seandainya kita bisa melaksanakan dengan baik, kita bisa melaksanakan dengan sempurna, insya Allah kehidupan kita di dunia ini menjadi kehidupan yang damai, menjadi kehidupan yang tentram, menjadi kehidupan yang rukun antara sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi semua apa yang kita lakukan, semua ibadah yang sudah kita laksanakan, dan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat dengan orang-orang yang solih, dengan orang-orang yang takwa, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم افتح قلوبنا
وقلوب أولادنا وقلوب تلاميذنا فتوح العارفين اللهم اجعلنا وإياهم من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر